Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillah, kita kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi subjektif well-being yang disingkat SWB. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Damiansyah. perkenalkan nama saya Septian. Perkenalkan nama saya Nina Selvina. Kenalkan nama saya Nanda Dewi Ningrum. Perkenalkan nama saya Cisana Fauzia. Perkenalkan nama saya Rizky Wadarangkuti. Langsung aja masuk ke dari presentasi hari ini. Pengertian subjektif well-being menurut Ed Diener, pengertian dari subjektif well-being dan kebahagiaan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, subjektif well-being bukanlah sebuah pernyataan subjektif, tapi merupakan beberapa keinginan untuk berkualitas yang ingin dimiliki setiap orang. Kedua, subjektif well-being merupakan sebuah penilaian secara menyeluruh dari kehidupan seorang yang merujuk pada berbagai macam kriteria. Arti ketiga dari subjektif well-being jika digunakan dalam cakapan sehari-hari, yaitu di mana perasaan positif lebih besar daripada perasaan negatif. Dan menurut Compton berpendapat bahwa subjektif well-being terbagi dalam 2 variabel utama, kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kebahagiaan berkaitan dengan keadaan emosional individu dan bagaimana individu merasakan diri dan dunianya. Kepuasan hidup cenderung disebutkan sebagai penilaian global tentang kemampuan individu menerima hidupnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Septian. Selanjutnya ada komponen subjektif well-being atau SWB. Menurut Diener, subjektif well-being terbagi dalam 2 komponen umum, yaitu komponen kognitif dan komponen areksi. Komponen kognitif adalah evaluasi dari kepuasan hidup yang didefinisikan sebagai penilaian dari hidup seseorang. Terdapat 2 bentuk evaluasi terhadap kepuasan hidup, yaitu evaluasi terhadap kepuasan hidup secara global atau life satisfying, yaitu evaluasi responden terhadap kehidupannya secara menyeluruh. Yang kedua, evaluasi terhadap kepuasan pada domain tertentu adalah penilaian yang dibuat seseorang dalam mengevaluasi domain dalam kehidupannya, seperti kesehatan fisik, mental, dan pekerjaan. Lalu yang B, komponen aktif. Secara umum, komponen aktif SWB atau subjective well-being merefleksikan pengalaman dasar dalam peristiwa yang terjadi pada kehidupannya. Komponen afektif subjective well-being dapat dibagi menjadi 2, yaitu efek positif dan efek negatif. Yang pertama, efek positif itu mempresentasikan mood dan emosi yang menyenangkan seperti kasih sayang dan sebagainya. Lalu efek negatif dari komponen aktif itu adalah prevalensi dari emosi dan mood yang tidak menyenangkan dan merefleksikan respon negatif yang dialami seseorang sebagai reaksinya terhadap kehidupan dan peristiwa yang dialaminya seperti sedih, kecewa, takut, dan lain-lain. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Selamat Fauzia. Selanjutnya ada faktor-faktor
subjective well-being. Yang pertama ada faktor demokratis, karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan, dan latar belakang sosial ekonomi dapat memengaruhi persepsi dan evaluasi seseorang terhadap kesejahteraan hidupnya. Kedua ada faktor kepribadian. Traits kepribadian seperti extraversion, magnetisme, optimisme, dan locus of control dapat memengaruhi cara pandang dan reaksi emosional seseorang terhadap peristiwa dalam hidupnya. Sosial, hubungan interpersonal yang positif, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial dapat meningkatkan rasa terhubung dan memiliki yang berkontribusi pada kesejahteraan subjektif. Yang keempat ada faktor kesehatan. Baik kesehatan fisik maupun mental yang baik dapat mendukung kesejahteraan individu secara keseluruhan. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Kondisi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan mendukung dapat memberikan rasa aman dan memengaruhi evaluasi seseorang terhadap kualitas hidupnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nani Sofina. Manfaat pengukuran SWB bagi individu dan masyarakat. Satu, memahami tingkat kesejahteraan subjektif individu dan masyarakat. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif. Tiga, membantu pengambilan keputusan dan kebijakan yang berpusat pada manusia. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan dan pembangunan suatu negara. Dan nextnya akan dilanjutkan oleh saudara Nunda Dewi. Selanjutnya ada contoh kasus di masyarakat. Sebuah komunitas kecil di pedesaan dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas dan layanan publik, namun memiliki hubungan sosial yang solid, gotong royong, serta merasa aman dan nyaman dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Secara keseluruhan, tingkat SWB mereka cenderung tinggi. Selanjutnya dibacakan oleh Rizky Mawada. Selanjutnya ada kesimpulan dari SWB bahwa kesejahteraan seseorang tidak hanya bergantung pada faktor objektif seperti pendapatan atau status sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi, emosi, dan evaluasi pribadi mereka terhadap kehidupan mereka. Konsep ini mencakup aspek kebahagiaan, kepuasan hidup, emosi positif dan negatif, serta pandangan mereka tentang kualitas hubungan sosial dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan demikian, subjective well-being memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana seseorang merasakan kehidupan mereka yang kemungkinan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesejahteraan individu. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ya guys, kita membuka pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, ada yang mau bertanya gak teman-teman? Saya mau bertanya. Wah, Ya, ini apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan hidup seseorang? Itu aja. Sudah jelas? mungkin ada yang mau bertanya? Yang lain dari kelompok lain. Kelompok dua boleh bertanya gak? Ya, apa, Mi? Apa sih perbedaan-perbedaan antara SWB dan kebahagiaan? Rizka mau nanya, bagaimana Anda menangani konflik atau situasi sulit pada saat di tempat kerja? Terima kasih. Udah, ada pertanyaan lagi gak?
Kelompok satu dulu nanya. Ya, Ya, silakan. gimana? Apakah kesejahteraan subjektif dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal? Baik, ada pertanyaan lagi Kak? Udah, segitu aja kan? Kelompok 5 mau nanya, Ya, dipersilahkan. bagaimana Bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif atau SWB seseorang? Terima kasih. Masa depan lo. Ya, Bul. Udah cukup ya untuk sesi untuk pertanyaannya. Oke, Saya akan menjawab pertanyaan pertama yaitu dari kelompok 4 atas nama Dafa Asani. Jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan hidup seseorang? Tingkat kepuasan hidup seseorang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut juga dapat dipecah menjadi dua, yaitu pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dipengaruhi oleh diri sendiri, seperti kepribadian kita. Jadi kalau misalkan kita orangnya kayak introvert gitu, kita lebih bahagia sendiri daripada di tempat ramai. Lalu ada faktor internal kedua yaitu nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang dapat memberikan makna dan tujuan hidup yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan. Lalu ada kesehatan mental, yaitu kesehatan mental yang baik seperti terbebas dari stres, kecemasan, dan depresi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kepuasan hidup. Lalu yang terakhir ada kesehatan fisik dari internal, itu kesehatan fisik yang baik memungkinkan seseorang untuk menjalani hidup dengan lebih aktif dan produktif yang dapat meningkatkan kepuasan hidup. Lalu yang kedua ini ada faktor eksternal ya. Seperti yang kita tahu dari namanya aja udah eksternal. Jadi ini dari faktor luar. Itu hubungan yang pertama ada hubungan interpersonal, yaitu hubungan yang positif seperti support dari keluarga, teman, atau pasangan yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Yang kedua ada kondisi sosial ekonomi, yaitu keadaan finansial yang stabil, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, serta lingkungan yang aman dan nyaman dapat meningkatkan kepuasan hidup. Seperti itu contoh-contohnya. Apakah terjawab, Dapat? Baik, terjawab Septian. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Akan menjawab pertanyaan Fahmi yang apa sih perbedaan SWB dan kebahagiaan? Kebahagiaan lebih fokus pada perasaan positif dan kepuasan secara langsung. Sementara SWB mencakup aspek emosional dan kognitif yang lebih luas dalam penilaian subjektif seseorang terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan. Ya, gimana Fahmi? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Alia. Apakah kesejahteraan subjektif dapat mempengaruhi eksternal? Ya, kesejahteraan subjektif dapat mempengaruhi eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Maaf, suaranya kurang jelas, Per. Kurang jelas, Jam. Iya, kayak mendem gitu, Per. Kurang kencang. Halo. Halo. Gimana? Nah, better lah, Jam? better. Udah enggak kan? Bagus. Enggak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alia. Apakah kesejahteraan subjektif dapat mempengaruhi eksternal? Kesejahteraan
dapat mempengaruhi aspek eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif dapat mencakup berbagai hal yang seperti dukungan sosial, lingkungan kerja, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Kesejahteraan subjektif juga dapat mempengaruhi perilaku di tempat kerja, seperti kehadiran di tempat kerja, keputusan keluar dari tempat kerja, dan prestasi kerja. Selain itu, kesejahteraan subjektif dapat mempengaruhi keadaan fisik dan psikologis individu, serta penampilan seseorang. Gimana, Saudari Alia? Terjawabkah? Iya, terjawab. Iya apa? Iya, terjawab. Oh iya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Tiffany. Bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif seseorang? Cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan SWB seseorang dengan pelatihan syukur, dengan meningkatkan kepuasan hidup dan balance efek pada penduduk miskin. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan, baik kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan profit, maupun berbagai kegiatan lainnya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif. Yang ketiga, ada perubahan lingkungan dan situasi. Mengubah lingkungan dan situasi akan mempengaruhi pengalaman individu, dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif. Apakah terjawab, Tiffany? Ya, siap terjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Giska. Bagaimana Anda menangani konflik atau situasi sulit pada saat di tempat kerja? Saya akan mencoba meredakan situasi dengan pendekatan yang tenang dan rasional. Pertama, saya akan mendengarkan semua pihak terlibat untuk memahami perspektif mereka. Selanjutnya, saya akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dan berfokus pada tujuan bersama. Saya percaya komunikasi terbuka, empati, dan penyelesaian masalah kolaboratif adalah kunci untuk menangani konflik dengan baik di tempat kerja. Apakah terjawab, Giska? Terjawab, Nan. Makasih. Mungkin cukup ya untuk sesi pertanyaan. Lanjut, kita dari kelompok kita ada pertanyaan untuk kelompok-kelompok lain yang mungkin tidak mendengarkan ya. Jadi kelompok kita mau bertanya. Silakan, Mawadah. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Bagaimana sih cara meningkatkan subjektif well-being seseorang? Silakan dari perwakilan kelompok 5 untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaannya. Jawabannya itu, yang pertama itu mengembangkan hubungan sosial yang positif. Yang kedua, menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga, nutrisi, tidur yang cukup. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian yang positif. Yang keempat, menemukan makna dan tujuan hidup. Terus yang kelima itu mengelola stres dan emosi negatif secara efektif. Makasih. Saya mau nanya ke kelompok 2. Mengapa sih SWB itu penting untuk dipelajari? Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Salma. Pertanyaan tadi, mengapa SWB penting untuk dipelajari? Karena memberikan wawasan tentang kesejahteraan manusia secara holistik, membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup, dan dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan intervensi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah menjawab, Sal? Ya, udah. Oke, segitu aja dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.